meminta menghentikan orang jahat yang berambisi menguasai semuanya. Penjelasan itu justru membuat kepala Veda semakin pusing. Padahal ia datang untuk mengungkapkan perasaannya. Ia mengajak Fiba berbicara di luar. Aku mencintaimu. Aku menerima kegilaanmu. Itu bisa diobati. Kita akan menikah, ucap Veda. Bagi Veda, semua cerita Fiba hanyalah omong kosong orang yang tidak waras. Namun Fiba tetap sabar. Ia bertanya siapa yang memberi Veda nama itu dan mengingatkannya pada wanita yang melahirkannya. Veda terkejut. Sejak kecil, ia tak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ia hanya dirawat oleh seorang agora dan tumbuh di antara mayat-mayat. Veda meminta Fiba berhenti berbicara dan pergi, enggan mendengar fantasi aneh itu. Namun respon buruk tersebut tak membuat Fiba menyerah. Ia kembali mendatangi Veda untuk menyadarkan keistimewaan yang ia miliki. Fiba menjelaskan bahwa Veda telah banyak berbuat kebaikan tanpa disadari. Mobil bekas yang pernah ia curi, misalnya, ternyata memiliki remblong, dan penyelamatan itu menyelamatkan 4 nyawa. Begitu pula dengan sebuah bus yang pernah ia ganggu. Kamu itu istimewa. Lakukan saja mudra itu, maka kamu akan mengenal dirimu sendiri, ujar Fiba. Namun Veda tetap menolak. Ia masih menganggap semua yang dikatakan Fiba hanyalah kebetulan semata. Pemuda ini mengajak Fiba untuk melihat langsung bagaimana cara mereka mencuri mobil. Veda kemudian memilih sebuah mobil yang dijadikan target. Bersama Vikram dan Serinus, mereka menjalankan aksi dengan rapi. Salah satu dari mereka sengaja menyenggol pemilik mobil hingga kuncinya terjatuh, lalu dengan cepat menukarnya. Dalam waktu singkat, mobil tersebut berhasil mereka curi. Veda ingin membuktikan pada Fiba bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, tanpa keistimewaan apapun. Namun di tengah perjalanan, mereka menghentikan mobil karena terdengar suara mencurigakan dari bagasi. Saat dibuka, mereka terkejut mendapati 2 anak sekolah yang menjadi korban penculikan. Veda dan teman-temannya terdiam, tak menyangka kebetulan itu terjadi. Berbeda dengan mereka, Fiba justru tersenyum tipis. Bagi Fiba, kejadian itu adalah bukti bahwa Veda memang istimewa. Tanpa disadari, ia selalu berada di tempat yang tepat untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Veda semakin bingung, karena semua ini terasa tak masuk akal. Fiba kemudian mengajari Veda melakukan matrika mudra, gerakan tangan khusus untuk mendapatkan jawaban atas kebingungannya. Kali ini Veda bersedia mencoba. Ia mengikuti gerakan tangan Fiba dengan perlahan. Tiba-tiba, Veda mendengar suara ibunya saat ia masih berada di dalam kandungan. Sang ibu, Ambika, menegaskan bahwa tujuan hidup Veda adalah mendapatkan Mirai dan melindungi kitab suci. Ia juga mengatakan bahwa mereka akan bertemu kembali suatu hari nanti di antara Vanam. Usai melakukan mudra, Veda syok. Darah mengalir dari hidungnya. Saat itulah ia menyadari bahwa semua penjelasan Fiba bukanlah khayalan. Fiba pun tersenyum lega karena Veda akhirnya mengenal jati dirinya. Sementara itu, Mahabir telah mengetahui lokasi kitab suci ke-8 di Maroko.